Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaufil Noval, mahasiswa di Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Darussalam Ciamis. Sekarang diberikan tugas untuk menyusun sebuah penelitian skripsi, di mana saya mengambil judul peranan organisasi remaja terhadap pengamalan keagamaan remaja. Penelitian ini ditujukan di Ikatan Remaja Anamal, Dusun Kalapanunggal, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa mewawancarai salah satu narasumber dari tokoh masyarakat di Kalapanunggal. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa diperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Bambang Kenharto, salah satu warga Dusun Kalapanunggal yang saat ini dipercaya sebagai narasumber untuk penyusunan skripsi, yaitu peranan organisasi remaja terhadap pengamalan keagamaan remaja. Untuk itu saya siap untuk berdiskusi tentang kegiatan atau peranan organisasi remaja khususnya di Kalapanunggal terhadap pengamalan keagamaan remaja. Kami persilahkan. Oke. Mungkin nanti untuk teksnya ada beberapa pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah Bapak Pak Bambang, Pak Haji Bambang, mengetahui tentang Ikatan Remaja Anamal? Ya, tahu lah. Yang kedua, oh ya, selanjutnya. Tahu lah. Artinya Ikatan Remaja Anamal ini adalah organisasi kepemudaan atau remaja yang berdomisili di Dusun Kalapanunggal, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang kiprahnya sudah kita rasakan ada di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Gitu ya. Oke. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, menurut Bapak, apakah dampak organisasi ini terhadap perilaku keagamaan remaja di lingkungan Dusun Kalapanunggal 2 terutama? Dampak organisasi dalam perilaku keagamaan khususnya remaja di Anamal, saya mengklasifikasikannya ada dua. Pertama, bisa dilihat dari tindakan yang menunjukkan partisipasi aktif remaja Anamal dalam misal salah satu proyek kemanusiaan, kemudian isu-isu lingkungan. Gitu. Kemudian yang kedua, saya melihat Ikatan Remaja Anamal ini juga sebagai penggerak dalam kegiatan keagamaan, baik itu yang sifatnya klasikal di kelas gitu kan, termasuk juga yang saya lihat itu di luar ruang gitu kan, yang outdoor. Ya. Kalau nggak salah pernah mengadakan kegiatan mabit ya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, itu dampaknya terhadap perilaku keagamaan di remaja Anamal sendiri menurut saya cukup luar biasa lah gitu. Oke. Untuk mungkin kita lebih lanjut, apakah Bapak dari tahun berapa Bapak mengenal adanya Ikatan Remaja Anamal khususnya di Kalapanunggal? Saya mengenal sejak saya di sini 2021. Sejak ada kita mencanangkan kepedulian sampah itu. Oke. Berkenaan itu mungkin, apakah dalam tadi dikatakan ada kepedulian sampah, ada komunitas mungkin? Ya, komunitas peduli sampah. Apakah dalam hal ini Ikatan Remaja Anamal ikut bergabung dalam gerakan peduli sampah? Remaja Anamal sendiri dalam kegiatan sosial masyarakat yang saya sampaikan tadi, termasuk dalam berkolaborasi dalam pengelolaan sampah warga Dusun Kalapanunggal. Jadi peran remaja di sini juga ada dalam kegiatan pengelolaan sampah. Itu dari mulai merintis atau sudah berjalan ketika Anamal bergabung? Anamal itu berdiri tahun 2020. 2020, berarti sudah. Komunitas sampah itu didirikan di Februari 2021 saat Hari Sampah Nasional. Ya. Berarti sudah gitu. Sudah ikut. Karena waktu itu sudah ikut berkegiatan. Berkegiatan walaupun belum ikut nama mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak. Apakah Bapak melihat ada perubahan positif pada diri remaja
setelahnya bergabung dalam organisasi Ikatan Remaja Anama? Saya melihat dari beberapa kegiatan remaja Anama, menurut saya perubahan-perubahan positif itu pertama menunjukkan kemandirian. Nah, itu terlihat di apa namanya di individu-individu remaja. Kemudian adanya peningkatan kemampuan. Nah, pertama hard skill-nya, misal yang tadinya tidak bisa bicara gitu kan, nah, dengan adanya kegiatan organisasi ini mulai belajar untuk berbicara. Gitu. Kemudian belajar menata kegiatan gitu kan, karena kegiatannya kan cukup banyak juga kegiatannya. Jadi itu ada kemampuan hard skill, termasuk juga soft skill-nya ada, attitude-nya, tanggung jawabnya muncul gitu kan, dengan berkegiatan tanggung jawabnya muncul adalah. Jadi terus yang lainnya adalah mampu bekerja sama, karena dari dusun Kalapanunggal ini alhamdulillah kegiatannya itu kan remaja juga punya organisasi, bapak-bapak punya organisasi, ibu-ibu punya organisasi. Nah ini di dusun Kalapanunggal itu selalu ada kolaborasi. Jadi Ikatan Remaja Anama ini selalu berperan pada saat ada kegiatan-kegiatan, baik kegiatan Anama sendiri atau kegiatan ibu-ibu maupun kegiatan bapak-bapak. Jadi ada kemampuan kerjasama di sini dari masing-masing individu di remaja Anama. Selanjutnya mungkin dalam perubahan keagamaan, pelaksanaan keagamaan, apakah Bapak melihat misalkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah ritual seperti sholat, apakah ada perubahan misalkan yang dulunya seperti itu? Saya melihatnya sih secara apa namanya pantauan saya gitu ya, pantauan saya. Pertama, kegiatan-kegiatan hari besar Ikatan Remaja Anama itu selalu ada. Gitu ya. Apakah itu muludan, rajaban, kemudian memfasilitasi anak-anak SD untuk menyalurkan bakat, gitu kan, seperti dulu pernah dilakukan gitu. Itu sangat positif sekali gitu. Nah, tentunya kalau lebih detail terhadap individu tadi misal terkait sholat, karena kita kan tidak bisa memantau setiap waktu perseorangan gitu kan, tapi dari gambaran besarnya menurut saya itu sudah bisa menunjukkan bahwa mereka itu ada kesadaran spiritualitas lah gitu. Seperti itu. Berarti hal itu dijadikan sebagai sampel mungkin. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Seperti kenaikan kelas, gitu kan, kenaikan kelas kan, kemudian kerja bakti, gitu kan, kemudian halal bihalal, itu remaja selalu hadir di sana kan gitu. Artinya kesadaran spiritualitasnya udah terbentuk gitu kan. Otomatis tanggung jawab individunya juga, saya meyakini itu sudah apa namanya sudah ada lah dalam dirinya gitu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh organisasi di Ikatan Remaja Anama? Kalau tanggapan saya sih positif gitu, positif karena banyak hal-hal positif yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Setidaknya bisa mengalihkan yang tadinya mungkin gabut, tidak punya kegiatan gitu kan. Dengan adanya organisasi Remaja Anama itu, mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu. Meskipun memang ada titik rawannya gitu. Ada titik rawannya, mungkin ini masuk nanti di saran saya yang ingin disampaikan juga gitu. Selanjutnya mungkin, apakah Bapak melihat adanya fenomena kenakalan remaja khususnya di Kalapanunggal II? Kalau saya belum melihat fenomena kenakalan remaja nah itu tadi karena kita berkegiatan, remaja punya organisasi berkegiatan, ibu-ibu punya organisasi berkegiatan, bapak-bapak punya organisasi berkegiatan.
Jadi orang-orang yang di luar yang akan masuk melakukan hal-hal negatif atau yang di dalam yang akan melakukan hal negatif itu dengan sendirinya dia akan menghindar, karena Karena punya tanggung karena jawab. di dalam sudah kuat, sudah banyak kegiatan positif gitu. Nah itu istilahnya keuntungan kita berada di sini gitu. Semua kegiatan adalah gitu. Baik Memang remaja, bapak-bapak maupun ibu-ibu. berarti memang sudah sinergis mungkin Iya, ya, antara anak muda, anak muda. bapak-bapak sama Iya, ibu-ibu, sehingga betul. mungkin dalam hal ini bisa membentuk sebuah keadaan yang baik ataupun agamis mungkin kita Iya. katakan seperti itu, yang terhindar dari hal-hal yang jahat ataupun dalam hal remaja mungkin kita katakan sebagai kenakalan remaja Iya, seperti itu. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak merasa organisasi ini memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat secara umum? oh, dari awal kita berdiskusi sudah pastilah kontribusi yang diberikan kepada masyarakat sudah nyata dirasakan mulai dari kegiatan-kegiatan sosial meskipun telah remaja belum belum kuat secara finansial Gitu. tapi secara tenaga gitu kan mereka berperan cukup besar. Misal pada saat kita melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti sunatan massal waktu itu gitu kan, remaja kan ikut di dalamnya. Kemudian termasuk tadi pengolahan sampah gitu kan. Kemudian kegiatan keagamaan lainnya tadi sudah disampaikan juga memperingati hari besar Islam gitu kan. Kemudian halal bihalal itu kalau tanpa dukungan remaja menurut saya apa namanya kurang ini juga gitu, kurang kurang inilah kurang greget lah gitu Ya. kan. Kerjasamanya tidak akan nampak besar gitu kalau tanpa dukungan remaja gitu. Kemudian termasuk pembinaan terhadap generasi muda tadi yang di bawah taruhlah yang anak-anak SMP gitu, yang SD gitu kan. Secara tidak langsung mereka itu akan memberi apa kita akan menjadi contoh gitu maksudnya untuk mereka itu menjadi teladan buat mereka bahwa hal-hal positif yang sudah dibangun oleh senior-seniornya atau kakak-kakaknya itu akan diikuti oleh mereka dan saya yakin masyarakat akan senang jadi kita ikut memberikan pendidikan di samping orang tuanya termasuk kita kakak-kakaknya atau senior-seniornya yang ada di masyarakat gitu. Dalam tadi dikatakan bahwa remaja itu berperan aktif dalam pengolahan sampah ataupun mencintai lingkungan mungkin. Iya, Oke. tadi pengolahan sampah Pengolahan ya. sampah. Berarti di sini ada komunitas pengolahan sampah. Iya, itu. Oke. Remaja apakah ikut aktif dalam pengolahan sampah secara rutin atau seperti apa? Kalau dalam arti sepenuhnya mungkin tidak gitu kan. Tetapi di saat-saat tertentu eh, kita sering bekerja sama dan melibatkan tidak hanya remaja, termasuk ibu-ibu kan gitu kan. Nah, tentunya sih ke depan memang eh, kita harus bisa lebih bekerja sama di dalam pengolahan sampah karena bagaimanapun isu lingkungan ini kan sekarang cukup kuat ya di mana-mana menjadi topik gitu bahwa kita sangat darurat dengan yang namanya jumlah atau volume sampah termasuk juga tempat pembuangan sampah gitu. Jadi memang harus kita pikirkan tidak hanya sampai di sini saja, mungkin mudah-mudahan ke depan masih bisa kita bekerja sama untuk memikirkan bagaimana pengolahan sampah di Dusun Halapanunggal ke depan dengan remaja Anamal. Oke. Untuk selanjutnya mungkin tadi kan dikatakan bahwa ada kegiatan kolaboratif antara remaja, orang tua sama orang tua antara ibu dan bapak mungkin seperti itu. Dalam hal ketika remaja memiliki satu kegiatan, apakah remaja melibatkan masyarakat dalam hal itu? Uh, saya melihat remaja Anamal itu uh,
setiap ada kegiatan pasti melibatkan masyarakat, karena bagaimanapun eh, kegiatan itu akan selalu berdampingan, kalau di masyarakat akan selalu berdampingan dengan masyarakat itu sendiri. Misal gini, tadi terkait dengan pengelolaan sampah, pasti sampah itu kan datangnya dari masyarakat gitu. Mau tidak mau kita juga harus melibatkan mereka. Atau kegiatan misal hari besar keagamaan, mau tidak mau kita juga harus menggandeng masyarakat, seperti itu. Tidak akan terlepas. Oke. Terakhir mungkin, apakah ada saran dari Bapak terhadap organisasi Ikatan Remaja Anama ke depan supaya menjadi remaja Anama yang lebih berkembang dan memberikan kebermanfaatan? Eh, Hal yang paling krusial dalam berorganisasi sebetulnya adalah keberlanjutan organisasi itu sendiri. Kita sering mendengar bahwa organisasi itu biasanya hanya pada awalnya tersentral pada satu individu misal. Nah, pada saat figur itu sudah tidak ada, maka organisasi itu terhenti gitu. Nah, jadi yang perlu dibangun adalah bagaimana remaja Anama ini bisa berkelanjutan gitu. Berkelanjutan, tidak hanya berhenti di satu masa gitu, di satu figur gitu kan. Bagaimana figur ini misal sudah lengser, sudah senior, kita persiapkan lagi kader-kader yang lebih muda untuk melanjutkan menerima estafet organisasi remaja Anamal ini, sehingga kiprahnya akan dirasakan terus oleh masyarakat. Karena kalau kegiatan insya Allah tidak akan ada habisnya gitu kan, akan ada. Tapi bagaimana membangun keberlanjutan organisasi ini agar apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat saat ini bisa terus dirasakan oleh masyarakat. Kerjasama yang sudah dibangun dengan organisasi bapak-bapak, organisasi ibu-ibu itu bisa terus berlanjut, tidak terputus dalam satu masa saja gitu. Nah, harapan saya sih memang kita tidak menutup kemungkinan, karena apa? Yang namanya remaja itu ada yang masih sekolah, ada yang masih mahasiswa. 2 tahun atau 3 tahun mereka akan cari kerja keluar kota, mereka akan dari SMA dia akan kuliah mungkin di luar kota, sehingga memang apa ya, akan terjadi kekosongan gitu kan, akan terjadi kekosongan. Tapi kita berusaha lah minimal organisasi Anamal ini tidak berhenti dalam satu masa ini saja gitu. Minimal orang-orang yang berdomisili di sinilah gitu, yang bisa mempertahankan itu gitu. Meskipun idealisme kita kan ya inginnya sih bisa terus gitu kan, idealismenya seperti itu. Tapi ya lebih baik kita berkarya saat ini gitu kan, daripada tidak sama sekali kan gitu. Karena kita akan dikenang itu adalah karyanya kita gitu. Menarik tadi yang dikatakan oleh Bapak, lebih baik kita berkarya di saat ini daripada tidak sama sekali. Karena memang remaja saat ini ya seperti itu gitu. Menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang negatif yang dirasa di zaman sekarang, dengan adanya HP dan sebagainya yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif yang tidak dirasakan seperti itu. Mungkin sekian Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Menyempatkan waktu, bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga Julfa sudah silaturahmi. Mudah-mudahan sukses buat Julfa dalam menyusun skripsinya, termasuk kedepannya lebih sukses lagi. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.